Oke, teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih kita di acara Meet with Mentor atau Meet with Founders. Jadi ini merupakan sebuah acara di mana kita akan sharing-sharing mengenai tentang para founder dan para mentor terkait perjalanan hidupnya seperti apa sampai ke titik yang sekarang. Nah, buat teman-teman yang pengen nanya apapun ya, nanti kita akan kedatangan materi yang hebat. Itu namanya Mbak Mia Selvina, dia dari Lampung. Dia ini lulusan dari S2 Magister of Science Akuntansi, Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Indonesia. Nah, dia ini juga merupakan alumni dari LPDP dan sekarang dia juga menjadi ketua Mata Garuda dan menjadi seorang dosen di salah satu universitas di Lampung. Nah, untuk pengalaman dari Mbak Mia ini banyak banget teman-teman, dan nanti sore ini kita akan sharing terkait ini ya, tips trik satu kali tes lolos CPNS, exchange, dan juga beasiswa. Nah, buat teman-teman yang lagi cari exchange, terus beasiswa, dan pengen juga lolos CPNS, yuk kita ngulik-ngulik ceritanya dari Mbak Mia seperti apa. Jadi nanti sesinya lebih sharing santai seperti apa dan bagaimana gitu ya. Oke, langsung aja nih biar gak nunggu lama buat teman-teman yang udah ready, kita langsung panggilin aja Mbak Mia Selvina. Teman, jadi ini ya, kita sambil nunggu Mbak Selvina, Mbak Mia atau Mbak Selvina, daripada kita nunggu lama, kita sambil ngobrol ya. Jadi Mbak Mia ini banyak banget prestasinya, dari mulai dia pernah jadi seorang English tutor, staf administrasi di PT Sekolah Tunas Mekar Indonesia, dan juga junior auditor, dan pernah bekerja di salah satu perusahaan di Jakarta juga. Pokoknya pengalaman dia juga banyak banget. Nah, sore ini nanti Mbak Mia akan berbagi cerita, share tentang pengalaman dia eh tes-tes sampai pernah mendapatkan ya terkait tema hari ini ya. Jadi dia juga pernah juga lost exchange, terus juga pernah kerja, juga sekarang dia juga udah jadi dosen di salah satu universitas. Dan hebatnya lagi nih teman-teman, Mbak Mia ini juga aktif di beberapa organisasi loh. Nah, jadi nggak cuma di kampus, dia juga pernah jadi dosen di beberapa universitas, kayak di STI Parastia Mandiri, terus di Universitas Teknokrat Indonesia, dan sekarang di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung nih. Untuk achievementnya juga banyak banget. Kalau disebutin nanti kayaknya bakal habis deh sesinya. Jadi biar lebih asik, enjoy, nanti kita panggil Mbak Mia. Yuk, ini Mbak Mia belum ACC ya teman-teman. Coba tak panggil lagi Mbak Mianya. Oke, Mbak Mia. Semoga kali ini jaringan lancar. Oh iya, ngingetin lagi ya buat teman-teman, nanti kan sesinya ini kita sharing santai gitu. Jadi buat teman-teman yang pengen nanya apapun, silahkan tuliskan pertanyaannya di bawah komentar ini. Jadi terkait gimana sih Mbak tes satu kali tes tuh bisa lolos CPNS, gimana sih caranya biar bisa lolos exchange dan lain-lain. Terus persiapannya apa aja? Terus perlu nggak sih kira-kira apa namanya aku perlu mentor dan lain-lain pokoknya teman-teman. Terus ini aku juga mau nyapa nih teman-teman lamaku yang udah join di sini. Ada Bang Hadian. Halo Bang Hadian. Ini sekarang di mana? Masih di Jakarta kah? Terus ada Bang Syafudin, oke nih yang gantengnya paling oke di tempat kerja saya. Terus ada Bang Syekh Arti Ageng. Nah, Ageng lagi di mana? Ageng nih masih di Jogja apa udah balik kampung? Terus ada Fitria Unif. Fitria, apa kabar? Kang Pai, wah ini yang temen jauh nih yang sekarang ada di Budapest. Kang Pai, gimana kabarnya? Sehat-sehat ya di sana ya? Oke, Mbak Mia kok belum ini ya? Kita masih coba nunggu Mbak hubungi Mbak Mia lagi. Apakah Mbak Mia sedang terkendala gangguan sinyal atau bagaimana ya teman-teman? Oke, Alhamdulillah Bang Pai.
Oke, sepertinya Mbak Mia sedang dalam kendala sinyal nih teman-teman. Jadi sambil kita tunggu. Alhamdulillah ini Mbak Mia udah hadir. Sebentar lagi langsung aja masuk Mbak. Nggak apa-apa karena kita tadi udah coba invite Mbak Mia. Teman-teman udah nggak sabar nih untuk nunggu sesi sharing bareng sama Mbak Mia. Oke, kita masih tunggu ya teman-teman Mbak Mia untuk join di live kita bareng-bareng. Wah, ada masalah nih sepertinya. Kenapa ya? Yuk kita undang lagi coba. Oke, kayaknya udah bisa nih. Alhamdulillah. Gimana Mbak? Suaranya Arif terdengar di sana? Oh, ya. Oke. Nah, ini kan tadi kita udah perkenalan nih Mbak nih tentang profilnya Mbak seperti apa. Nah, jadi ini Mbak kita pengen tahu nih ceritanya Mbak awal mula ikut kayak kegiatan exchange terus ngelamar-ngelamar CPNS. Kan kita tema sore ini nih bagaimana satu kali tes kita tuh bisa lolos CPNS, exchange dan beasiswa. Nah, itu boleh nggak sih Mbak diceritakan sedikit pengalamannya atau banyak nih kalau boleh tentang gimana caranya bisa satu kali tes bisa lolos buat kita-kita. Monggo Mbak Mia. Baik, terima kasih Arif dan juga teman-teman. Awalnya itu memang saya waktu berawal dari kuliah sih. Dari awal kuliah itu saya udah mulai coba aktif-aktif di beberapa kegiatan kemahasiswaan. Nah, di situ kemudian kebetulan saya dapat kesempatan untuk join kompetisi. Waktu itu namanya organisasinya ekonomi Indonesia. Dan mulai dari situ saya mulai join kompetisi. Ya namanya juga lomba kan kita nggak menang dulu sih waktu saya ikut lomba itu saya nggak mungkin menang ya karena beberapa kali kalah terus menang sekali kalah lagi beberapa kali menang lagi seperti itu. Lalu namanya juga manusia ya apalagi saya dulu masih umur 20 tahunan itu nggak apa ya nggak gampang puas tuh waktu itu jadi udah dapat di sini menang nih juara satu terus pengen yang tingkat kampus udah menang terus pengen yang tingkat kota terus tingkat kota udah menang pengen yang tingkat provinsi dan seterusnya jadi waktu itu lomba-lomba itu udah beberapa kali saya menangi akhirnya saya memberanikan diri untuk masuk lagi ke tingkat kota waktu itu ya kota Bandar Lampung saya coba kegiatan yang tingkat kota menang terus beberapa kali ya kalau sekali dua kali gagal wajar sih ya kita menang terus beralih ke tingkat provinsi dan seterusnya sampai puncaknya itu karena mungkin karena saya berasal dari jiwa kompetisi ya dan juga waktu itu masih muda jadi jadi ya itu tadi pengennya jadi ketagihan tuh ikut lomba gitu kayaknya senang aja kan kalau dapat prestasi walaupun kalau nurutin hadiah kan nggak seberapa ya paling apa namanya hadiah pialanya itu tuh yang membanggakan dan bisa dipulang ke rumah. Nah dari situ ada kegiatan namanya pertukaran pemuda antar negara. Jadi saya tahu kegiatan pertukaran pemuda antar negara itu juga di komunitas saya di itu. Nah, ikutan tuh pertukaran pemuda dia ikutan ke Jepang. Terus saya lihat itu kegiatan apa ya? Kok kayaknya keren banget sih pakai baju jas, pakai peci ada garudanya gitu kan. Terus ketika dia pulang dia cerita dia jalan-jalan ke Jepang naik kapal terus berlayar di ASEAN terus saya jadi tertarik untuk ikutan karena apalagi nih Rip, pada zaman itu saya nggak pernah keluar negeri loh jadi saya pikir tapi sekarang udah kan Mbak iya, udah keren terus keluar negeri gratis pada saat itu saya berpikiran seperti itu akhirnya nah ini yang salah juga ketika itu kok suaranya kecil ya kedengarannya ya oh mungkin ini Mbak mic-nya lebih didekatkan kedengaran tapi mungkin ya mic-nya oh gitu ya jadi waktu itu berawal dari ngeliatin senior atau temanku satu komunitas yang ikutan kegiatan itu dan aku tertarik akhirnya aku ikutan nah sebenarnya ketika aku ikutan youth exchange itu aku nggak satu kali langsung berhasil Rip tapi aku tahu kenapa aku pada saat itu gagal jadi kalau waktu bisa diulang pun aku berani sih untuk bilang satu kali aku bisa
apa namanya berhasil. Jadi waktu itu apa ya, kelemahanku atau kesalahanku kenapa Mhm. kedua kali aku baru bisa berhasil untuk kegiatan Youth Exchange tahun 2012, kan aku daftar. Nah, terus Mhm. ketika aku daftar itu aku nggak pakai persiapan, aku cuma lihat wah ini kegiatan keren, udah terus aku pengen dapetin ini, udah terus aku ikutan tes, aku ikutan seleksi dengan persiapan seadanya. Ya udah akhirnya gagal ya, terus akhirnya tapi dari gagal itu aku jadi belajar, oh ternyata kalau ikutan kompetisi, apalagi kompetisi yang memang sangat kompetitif dan memang sangat apa ya, kredibel, itu memang harus persiapan yang mendalam. Jadi aku sempat head, coba aku sempat jadi bagi aku sih Udah. udah lebih jelas ya. Ya, sip, Mbak. Oke, ya udah nggak usah pakai headset ya. Nah, jadi sebenarnya dari pengalaman-pengalaman ini aku bisa kasih satu tips nih buat teman-teman. Yang pertama adalah kalau mau daftar sesuatu itu memang harus dipersiapkan. Kecuali memang orangnya udah luar biasa hebat ya, Wes. pengalamannya sudah biasa gitu. Siap juga dia udah outstanding gitu. Tapi kalau aku pada zaman itu kan masih biasa-biasa aja. Jadi ya memang aku harus mempersiapkan segalanya gitu. Wes, mantap. Jadi pengalamannya nggak banyak ngajarin ya, Mbak ya? Aku tuh aku ikutan tahun 2012 waktu itu, terus gagal, terus ikut lagi tahun 2014. Tapi ketika 2014 itu aku memang udah mempersiapkan segalanya. Nah, hal-hal yang Mhm. perlu dipersiapkan ya, dari baik itu dari untuk ikutan program pertukaran pemuda maupun ikut program beasiswa, program CPNS, itu sebenarnya hampir sama sih Rip, menurut aku yang perlu dipersiapkan. Yang pertama adalah Apa itu, Mbak? yang pertama itu, nah ini tipsnya nih, teman-teman boleh catat ya. Tips yang pertama untuk persiapkan supaya satu kali tes langsung lolos itu adalah teman-teman harus persiapan. Terus persiapannya apa? Teman-teman harus tahu dulu program yang akan teman-teman lamar itu apa. Misalnya kayak aku kan waktu Mhm. aku ikutan PPAN, Pertukaran Pemuda Antar Negara, aku memang Heeh. ngincernya yang ini ya, Indonesia Malaysia Youth Exchange Program. Aku nggak ngincer Jepang, aku nggak ngincer Australia segala macam, karena memang pada saat itu Mhm. kondisinya aku tidak bisa ikut program dalam waktu yang lama, dan juga uh, aku merasa karakterku tuh lebih masuk di program itu. Nah, dari mana kita tahunya? Yang pertama kita mempelajari dulu lembaga penyelenggaranya, kita pelajari dulu programnya. Ini juga sering sih teman-teman nanya ke aku, Kak, aku mau ikutan PPAN nih, gimana ya caranya gitu. Ya udah sih tinggal daftar aja gitu kan. Tapi nggak Wes. daftar sebenarnya, harus ada persiapannya, yaitu satu, pelajari dulu lembaganya. Oh, kalau Mhm. PPAN kan lembaga Kemenpora ya. Kalau persiapan dulu sama sih, kalau melamar cewek juga sama ya persiapannya. Apa, kita harus tahu dulu lembaganya. Oh, ini kan yang ngadain Kemenpora. Terus ngapain sih Kemenpora itu menyelenggarakan kegiatan ini? Kita juga harus tahu tujuan dari program tersebut. Setelah tujuan dari program, kita juga harus tahu profil program ini mau ngapain aja sih kita ikut program. Itu juga kita harus tahu. Nah, kebetulan teman-teman kalau program PPAN itu kan ada banyak. Ada Mhm. Indonesia Malaysia, Indonesia China, Indonesia Australia, Indonesia Kanada, SEAP ya, ASEAN Jepang. Tapi kenapa aku bilang harus mempelajari dulu? Karena tiap-tiap program ini mempunyai karakter yang beda-beda. Kayak contohnya waktu di Malaysia itu mereka cari yang sudah agak mature, usia 23 sampai 27 tahun, dan mereka cari yang pokoknya nuansa kegiatannya itu yang media ya, media dan wirausaha. Terus yang Korea itu tentang culture kan pada saat itu. Terus kalau yang Australia itu ada program magangnya. Kalau SEAP atau ASEAN Jepang kan lebih leadership. Terus yang China itu Mhm. lebih kayak apa ya, pertukaran pemuda yang banyak kunjungan-kunjungan. Dan kalau India banyak kayak semacam students exchange ya kalau India. Jadi aku ngerasa karakterku pada saat itu masuk ke Malaysia, dan aku nggak daftar yang lain karena gini sih Rip, kalau misalnya aku daftar yang Mhm. lain, misalnya aku cuma daftar itu supaya kelihatan keren nih, wah ke Kanada keren. Kanada kan harus Mhm. punya kegiatan volunteer ya, tapi pada saat aku nggak punya kegiatan Heeh. volunteer, jadi aku khawatir gagal juga ketika aku mendaftar cuma karena keren tapi tidak membaca ini karakterku gitu. Jadi ketika aku baca karakterku dan aku baca programnya, aku tahu tujuan lembaganya, jadi aku daftar yang itu. Sama kayak dulu waktu aku daftar LPDP. Kalau umur 25 tahun ada nggak Kak programnya? Ada, oke. Jadi kalau untuk 25 tahun itu nanti dicek aja di PCMI, Purnacaraka Muda Indonesia, terus PPAN, programnya Kemenpora. Kalau 25 tahun itu ada untuk Indonesia Malaysia Youth Exchange Program,
Terus ada juga ASEAN Jepang juga saya masih sampai 30 tahun, Indonesia China juga sampai 30 tahun. Kalau Kanada Korea itu di bawah 25 setahu saya. Nah, waktu sama kayak ceritanya waktu aku daftar beasiswa LPDP. Waktu itu kan Wih, karena aku gimana itu udah Mbak? berhasil dapetin sayap ya. Aku udah berhasil dapetin Ah, sayap. Oke, ada temanku nih mau pulang. Jadi pas karena aku sudah belajar dari dari pengalamanku sebelumnya, ketika aku daftar beasiswa mm, LPDP, aku benar-benar mempelajari LPDP itu apa, siapa yang ngasih beasiswa, lembaganya apa, terus tujuan mereka ngasih beasiswa itu apa. Oh, ternyata LPDP ini memberikan beasiswa itu untuk mempersiapkan pemimpin bangsa. mm, Akhirnya aku pelajari. Pokoknya, kenapa sih kita harus mempelajari? Tujuannya itu gini, teman-teman. Kalau misalnya kita sudah tahu nih, oh ternyata LPDP ini mau mempersiapkan pemimpin bangsa, terus mengedukasi masyarakat, meningkatkan kemampuan SDM-nya. Berarti ketika kita bikin esai, ketika kita diwawancara, ya kita agak nyerempet-nyerempet lah ya jawabnya ke arah sana gitu sih. mm, Sama PPN juga, kalau PPN kan karena aku udah tahu kalau Malaysia itu punya program lebih tema programnya adalah media dan entrepreneur. Jadi ketika aku diwawancara, ya aku ceritakan bahwa saat ini saya sedang aktif dalam community development di bidang entrepreneur atau ketika itu memang saya bekerja di dunia media gitu. Jadi kayak kita mempelajari lembaganya, tujuan kegiatan, terus visi misinya juga itu untuk ini sih untuk jadi bahan kita untuk bikin esai atau bikin eh, atau untuk menjawab pertanyaan wawancara. Dulu juga sama waktu aku ikutan CPNS, kan baru ya tahun nih, baru ah, tahun 2019 CPNS, aku juga mempelajari apa yang akan kulamar, ah, kementerian apa, lembaga institusinya itu apa, aku baca visi, misi, tujuan, nggak perlu dihafal sih kalau aku tipe orang yang mm, memahami ya. Jadi aku pahami dulu institusi ini. Jadi ketika aku tahu tujuannya, ketika nanti di wawancara aku ditanya apa yang Anda bisa berikan untuk institusi ini, aku bisa jawab berdasarkan apa yang sudah aku baca sebelumnya. Kira-kira gitu. Itu tips yang pertama, jadi adalah wih, pelajari programnya, visi misi juga. panjang banget ya Mbak ya. Berarti memang pertama memang Pertanyaannya kita harus ini ya, jadi pertanyaannya sebenarnya awalnya gimana? nggak apa-apa. Oh ya, balik lagi Ah, kalau nah, menarik. nggak apa-apa. Jadi kan berarti yang Arif simpulin ini berarti kita ada harus tahu tentang lembaganya, persiapannya harus benar-benar matang karena nggak semua lembaga tuh kita harus bisa pukul rata nih, apa namanya, Pak? Misal nih di lembaga-lembaga ini kualifikasinya seperti ini. Ternyata berarti di tiap-tiap lembaga itu punya spesifikasi dan rinciannya masing-masing gitu ya Mbak. Jadi tujuannya itu istilahnya kita harus bisa tahu tujuannya seperti apa, program yang ditawarkan seperti apa supaya kedepannya tuh nanti kita tahu nih bagaimana persiapan yang harus kita lakukan seperti apa. Terus bener nggak Mbak? Ya, Ah, benar jelas. ah, Daftar nah PNS terus juga gitu. Misalnya kita mau mm, daftar ke agama, sama kita mau daftar ke Kementerian Kominfo, atau kita mau ah, daftar di Pemprov, itu kan juga mereka mencari CPNS sih, tapi kualifikasinya kan mm, beda. Maksudnya karakter, nah karakter yang mereka cari itu mm. juga beda. Nah, itu Mbak, aku pengen nanya juga nih, kebanyakan kan teman-teman juga, apalagi nih yang hot news sekarang ini kan pendaftaran CPNS mau dibuka ya. Nah, itu apakah kayak yang dibutuhin sama lembaga atau institusi tersebut itu berkaitan ngaruh nggak sih nanti soalnya? Ataukah apa namanya persiapan seperti apa sih supaya nanti aku tuh bisa sesuai di CPNS di sini? Karena kan kebanyakan yang CPNS itu nyari yang pendaftarnya juga peluangnya besar juga. Sedangkan misalnya kayak jurusan tertentu kan kayak pelamarnya tinggi banget nih Mbak. Ada juga yang pelamarnya sepi. Tapi di sisi lain yang pelamarnya sepi itu pasti banyak banget syarat-syaratnya tuh bejibun banget gitu Mbak. Nah itu menurut Mbak gimana? Dan yang kebanyakan pelamarnya banyak tuh mesti ya syarat-syarat administrasi yang dilampirin tuh biasanya sederhana seperti itu. Iya benar-benar. Itu juga aku sempat mikirin itu loh dulu waktu daftar CPNS ya beberapa tahun Mm-mm. yang lalu. Terus ini aku masuk ke tips yang kedua nih. Kalau tadi adalah Ah, pelajari ah, lembaga, sekalian menjawab dan itu masuk ke tips yang ah, kedua adalah kita bisa berguru ke para suksesor sebelumnya. Misalnya teman-teman kan mau ah, ah. daftar CPNS Pemprov nih ya. Ya udah Mm-mm. teman-teman coba cari entah itu senior atau kenalan yang pernah daftar Pemprov dan dia berhasil.
Lalu bisalah kita tanya-tanya, Kak gimana sih Kak dulu daftarnya? Aku mau daftar formasi ini nih. Jadi waktu itu Mm-mm. pertanyaan yang sama yang Arif ajukan ke aku pernah ajukan juga ke seniorku yang pernah yang memang sudah tahun lalu daftar dan dia berhasil. Dan sayangnya waktu itu Rif, sebenarnya aku ini Mm-mm. nggak bisa jawab pertanyaan Arif karena pada saat aku melamar itu udah nggak kelihatan lagi berapa formasinya. Jadi kan kalau tahun Oh gitu. 2018 CPNS itu kan kelihatan ya, oh aku ngincer Ah, formasi A, terus kelihatan tuh yang A yang daftar sudah berapa banyak, yang kalau ah, formasi B yang bener. sudah banyak. Tapi pada saat 2019 itu aku daftar, nggak bisa dilihat berapa yang sudah mendaftar. Jadi kan bingung ya, aduh aku mendaftar apa Ah, nih? Jangan-jangan mau daftar yang ini orangnya udah banyak. Gitu iya. sih. Ah. Nah, Aku nggak tahu ya untuk aturan kedepannya seperti apa, apakah bisa dilihat atau enggak jumlah pendaftarnya. Tapi kalau memang bisa dilihat, ya kita memang harus pintar-pintar bikin strategi. Kita kualifikasinya masuk di mana dan yang pendaftarnya dikit itu memang iya sih benar menurut aku. Kalau bisa dilihat ya, cuma pada saat itu aku mm-mm. memang nggak bisa melihat sama sekali. Dan setelah dikonfirmasi, katanya memang sengaja dibuat seperti itu supaya para pendaftar ini nggak mendaftar di hari-hari hari-hari yang mepet gitu, nggak deadlineer katanya Mm-mm. gitu. Nah, ini Mbak, aku mau nanya lagi juga. Kan aku juga sempat nanya sih hal-hal yang sama kayak gitu. Kebanyakan kan memang nih kayak di budaya kita ya mungkin ya. Jadi lebih suka banyak yang deadliner di detik-detik terakhir kayak gitu. Kan ada yang daftar di 2019, pendaftarnya udah ketahuan nih segini. Tapi juga kebanyakan masih ya suka gitu, apa namanya, daftar di menit-menit terakhir kayak gitu. Nah, ini menurut Mbak ada strategi yang kayak gimana sih? Apakah memang kita harus mau nggak mau ya, selain nilainya harus benar-benar tinggi, terus yang kedua kita juga harus riwayat kayak ngelihat dari institusi-institusi tertentu, dari riwayat apa sebelum-sebelumnya, kayak nanya ke senior-senior kita, misalkan di institusi ini rata-rata tuh dulu tuh nilai SKD-nya tuh tertinggi segini, terus SKB-nya segini kayak gitu. Apakah itu apa namanya berpengaruh juga? Kebanyakan kan Arif pernah ikut tes juga nih. Jadi di tahun sekian, Arif rada lupa, itu tahun sekian misalkan yang daftarnya sepi. Ternyata pas mau daftar ke sini, ternyata malah banyak kayak gitu. Itu gimana Mbak untuk nyiasati hal-hal kayak gitu? Oh, kebetulan mungkin aku kebetulan sih pada saat itu aku nggak Hmm. ngalamin hal itu ya karena memang aku kan ikut formasi yang S2, jadi memang mungkin Oh, pendaftarnya oh. nggak semenggitu S1. Tapi kalau ditanya apakah bagusan daftar di akhir waktu atau di awal waktu, kalau memang kalau memang kita punya alasan untuk mendaftar di akhir-akhir, misalnya, aku pengen Hmm. lihat dulu yang berapa, baru aku mau mainin strategi aku mau daftar yang mana, itu ya nggak apa-apa sih. Hmm. Tapi kalau kayak aku yang memang nggak bisa melihat berapa jumlah pendaftar, mendingan sih menurut aku daftar di awal waktu aja. Karena kalau kita udah Hmm. daftar di awal waktu, kita bisa lega, udah lega terus kita bisa mempersiapkan yang lain. Nah, terus kalau Hmm. sekedar waktu itu hal-hal yang aku persiapkan untuk tes CPNS itu, pertama kan jadi udah pasrah nih karena udah nggak tahu berapa Ah, ah, formasi ah. yang daftar, pokoknya masukin form ini ya online. Jadi setelah itu aku memang fokus untuk karena aku sudah tahu, aku udah research dulu nih, research Ah, ah. juga yang aku daftar, aku sudah nanya ke senior apa aja tesnya. Jadi memang aku belajar apa ya Rip, dulu namanya ada TIU, TKP sama satu lagi kok aku lupa. Pokoknya yang TWK. tes ini yang komputer TWK, nah ya aku malah tahu. Ya, Iya, TWK itu, dan pokoknya teman-teman juga harus hati-hati ketika yang TIU, TWK sama apa tadi? TIU, TWK sama TKP. TIU, TKP, TKP itu kan benar-benar online ya. Pokoknya Ah, ah. pendaftarnya benar online, langsung kita kerjakan, begitu klik finish langsung keluar hasilnya. Jadi Mm-mm. jangan teman-teman menganggap gampang lah, kan saya punya orang dalam, kan saya punya kenalan ini, kan saya punya kenalan itu menurut Mm-mm. aku teman-teman di awal jangan niatkan kita bisa lolos karena kenalan, jangan niatkan kita bisa lolos karena kita punya orang dalam dan sebagainya, karena ya itu tadi, karena sekarang sih menurutku udah otomatis ya, sistemnya udah bagus, jadi memang kita nggak bisa ngandelin kita punya kenal siapa-siapa, karena di seleksi tahap pertama itu memang benar-benar murni otomatisasi, ketika kita ngerjain soal kita klik finish langsung keluar nilainya. Jadi kalau nilainya memang tidak sesuai passing grade atau nilai kita kalah dari yang lain, ya memang kita sudah tereliminasi terlebih dahulu gitu. Gitu. Jadi
ini lagi sih Mbak, kan biasanya kan SKD nih yang jadi momok nih. Apakah nanti ketika SKB Oh, iya. itu nuansanya itu seserem SKD atau gimana Mbak? Ini SKD ya, yang tes kedua ya? Yang SKB yang tes kedua nih. Jadi habis lolos administrasi kan SKD nih. Habis lolos SKD kan nanti biasanya diambil 3 kali dari jumlah formasi untuk lanjut SKB. Nah, kebanyakan teman-teman tuh istilahnya hampir nyaris lolos nih. Ibaratkan kan udah SKB itu istilahnya ini kalau lolos istilahnya nanti kan jadi PNS, CPNS seperti itu. Nah, kebanyakan ibaratnya kan oke, jalur neraka pertama udah kamu lolos nih, terus jalur neraka yang kedua. Nah, ini apakah SKB itu semenyeramkan kayak SKD kah sampai ada momok-momok istilah kayak gitu? Kalau aku Sampai jujur aku nyebut. deg-degan gitu. Aku biasanya aku apa wawancara LPDP terus wawancara Mhm. PPAN aku nggak setegang SKD CPNS ya karena memang pada saat itu aku berharap banget untuk lolos. Jadi kenapa aku Heeh, deg-degan karena aku berharap banget untuk lolos pada tahun itu gitu sih Kak. Itu heeh. penyebabnya. Karena sebenarnya prosesinya seperti apa di sana itu tergantung dari para interviewernya. Untungnya pada saat Mhm. itu interview nggak terlalu bikin tegang. Bahkan kalau karena aku yang tegang dan sinyal aku kan waktu itu sempat terkendala juga tuh karena kita SKB-nya online kan. Nah, sinyal tuh sempat Bener. dari interviewnya juga bisa pada saat itu sempat menenangkan aku gitu. Nggak apa-apa Mbak, tenang aja. Oh iya nggak apa-apa kok, kita memang udah biasa masalah sinyal gitu. Nah, tips lagi nih buat teman-teman untuk mengurangi ketegangan ya ketika SKB. Nah, Ya. teman-teman banyakin latihan juga kan, itulah tadi gunanya research kan kita jadi tahu itulah Mhm. gunanya kita sama alumni lagi suksesor sebelumnya supaya kita Heeh. tahu oh itu A B C terus interview kira-kira ditanya apa aja terus kita tahu. Kalau teman-teman nggak punya senior yang suksesor sekarang di YouTube banyak loh. Coba dicari aja deh kan di YouTube banyak. Jadi Heeh, heeh. kita bisa mendapat gambaran kira-kira tesnya itu akan seperti apa. Lalu kita persiapkan. Kayak aku kan karena aku melamar di yang apa formasi dosen, jadi aku memang benar-benar mempersiapkan untuk micro teaching. Sampai aku bikin Mhm. slide-nya. Terus aku juga sampai bikin belajar kelompok tuh Rip, waktu itu bikin belajar Wih, kelompok kita mantap. bilang jadi kita latihan bareng yuk coba kamu Heeh. micro teaching gitu kan sudah selesai kita evaluasi jadi kita saling mengevaluasi teman terus kalau udah selesai aku coba micro teaching gitu jadi apa yang kurang jadi kita sambil evaluasi jadi saran aku untuk menghindari groginya ketika SKB ya yang diwawancara itu yang micro teaching itu ya banyakin latihan bahkan nggak apa-apa sih kita bikin grup kelompok terus kita pura-pura nanya nih coba aku interviewernya ya kamu yang jawab kalau ditanya gini gimana gitu nah itu juga untuk apa namanya supaya nggak grogi juga nih kita harus tahu Heeh. pakem dari apa lembaga ini kayak aku kan aku daftar kementerian itu gitu ya aku udah tahu karakter yang Heeh, dia cari heeh. itu seperti jawabanku adalah jawaban yang sesuai dengan karakter yang mereka cari gitu Mhm. Nah, itu ini kalau Mbak CPNS lagi ya CPNS. Nah, ini gimana kan terkait juga CPNS, beasiswa exchange. Sampai kan aku juga baca nih di beberapa kayak di konten-konten Instagram atau Facebook atau di kadang teman-teman bikin WA story. Jadi ada tipe-tipe yang lolos CPNS, tipe-tipe yang lolos beasiswa. Ada yang ibaratnya belajar banget, ada yang ibaratnya juga istilahnya dia rajin banget, ada yang karena dia tiap hari doa terus ngamalin amalan-amalan tertentu. Nah, aku juga iya kan Mbak? Nah, itu iya menurut Mbak gimana? Terus kayak tipe-tipe idealnya ya tuh tipe tentang tipe-tipe itu menurut Mbak gimana? Terus idealnya nih kalau buat kita istilahnya yang mungkin punya kemampuan yang istilahnya ibaratnya masih belum prepare apa-apa standar-standar banget itu idealnya untuk belajar supaya kita tuh bisa lolos dari step 1, step 2 sampai bener-bener sampai final tuh gimana Mbak? oke ini bicara soal CPNS atau Semuanya. PPAN Jadi kan semuanya ya PPAN jadi kan ya ada kan yang ibaratnya aku iseng-iseng daftar nih ternyata kok aku malah lolos temanku padahal dia udah persiapan ini kan kadang ibaratnya kayak sombong banget nih dia padahal belum tentu nanti kalau dia daftar bidang lain belum tentu keterima kadang nih terus ada juga kamu kok sering lolos terus itu tips-tipsmu apa sih rahasiamu apa sih apakah kamu makannya bukan nasi kayak gitu kan banyak tuh bercandaan-bercandaan kayak gitu tuh. Iya, iya, iya. Oke, iya. Ini aku juga mau cerita sedikit ya, Rip ya. Sebenarnya aku Heeh. bukan
gini, kalau teman-teman mungkin kalau teman-teman yang nonton tahu backgroundku dari zaman aku umur belasan atau umur 20-an, pertama 20-21 itu, Ah, aku kan bukan berasal dari keluarga kaya. Jadi ah, keluarga aku itu orang tua nggak ada yang kuliah. Orang tua aku ah, cuma tamat. Terus ah, keluarga aku juga CPNS itu jarang banget. Terus ah. apakah keluarga aku banyak yang sering seaktif itu ikutan PPHN segala macam? Enggak sama sekali, bahkan nggak ada. Heeh. Terus Wah, keren apakah banget keluarga nih, aku Mbak. juga anak beasiswa? Enggak juga, enggak sama sekali. Bahkan ya memang yang dapat beasiswa itu di antara aku dan keluarga besar ya aku aja yang PPNS cuma beberapa orang gitu kan. Jadi secara background aku memang nggak ada, bukan ya istilahnya bukan anak pejabat, bukan anak orang kaya, bukan anak yang Ah, pintar-pintar ah, ah. banget. Mungkin ada nih yang teman pernah sekelas sama aku kan waktu sekolah aku juga nggak pinter-pinter amat gitu kan. Nah terus tapi aku itu memang ya itu tadi ketertarikannya mulai dari ketika aku join-join organisasi ketika kuliah dan aku Mm-mm. ikutan lomba. Mulai tuh jiwa-jiwa kompetisinya bergejolak kan pada saat itu. Jadi Wes. udah biasa kompetisi ya. Nah akhirnya apa tadi lupa. Oh ya, tapi memang aku lihat gini Rip, aku lihat Apa, memang Mbak? ada temanku yang sekali daftar langsung lolos tanpa Oh, persiapan lagi kan, nah ya itu tanpa nih, Mbak. persiapan juga. Mm-mm. Terus kadang kan, Terus oh, terus iya kan kadang sampai dia cerita, oh, iya kan, terus ada juga yang aku iseng-iseng tahu-tahu dia lolos gitu kan. Iya pernah tuh ada wih, yang bilang nggak tahu tuh aku daftar LPDP, ya pertama iseng aja, wah keren amat orang ini ya, wih, kita udah ya gitu ya. Coba itu balik lagi sih kita refleksi. Kalau kita Heeh, melihat hal-hal itu, kita perlu refleksi diri aja. Refleksi diri, apakah saya sepintar orang yang satu kali lolos itu, atau yang oh, iseng-iseng lolos itu, apakah heeh, kita akan seberuntung orang-orang yang cuma iseng-iseng nyoba-nyoba tahu-tahu lolos itu, ya kita refleksi aja. Kalau memang dalam hidup kita nggak banyak keberuntungan yang tiba-tiba turun dari langit terus kita tahu-tahu beruntung dapat uang banyak, atau kita bukan tipe orang yang hebat banget luar biasa terus sekali lolos langsung sekali coba-coba tahu-tahu kita bisa mengalahkan segalanya, ya nggak apa-apa, percaya lakukan aja hal-hal yang kayak gitu. Tapi kalau enggak, kalau aku kan bukan tipe ya kemampuan standar, apa kekayaan standar juga. Terus secara apa namanya keluarga juga biasa-biasa aja. Jadi ya yang aku harus lakukan ya memang berusaha sih. Tapi inget juga bener kata Arif tadi, kita kadang nggak tahu ya apa yang mereka lakukan. Mungkin mereka bilang aku iseng-iseng aja. Kita nggak tahu loh di belakang mereka ngapain. Jangan-jangan mereka tahajud mm, setiap hari loh. Iya kan? Atau jangan-jangan dia iya, tuh berbuat sama ibunya setiap oh, hari. Doain ibunya supaya dia lolos. Kan kita nggak tahu. Mungkin dia terucap aja kan, karena mulut manusia agak susah ya untuk dipegang kan. Bisa iya, jadi dia bilang, iya gue iseng-iseng aja nih ikut. Tahu-tahu dia tuh sebenarnya udah ngincer sejak lama. Dia iya. sholat, dia jangan-jangan kalau PPAN mungkin dia belajar seni budaya sejak lama kan kita nggak tahu. Jadi kalau aku sih tetap orang yang tetap berpegang pada hmm, persiapkan dirimu dengan baik itu. Selain kita berusaha juga berdoa. Dan juga Se- jangan lupa kalau memang niatnya memang beneran dapet, kalau ah, memang niatnya beneran dapet harus ikhtiarnya maksimal. Ya mm, kayak kemarin kan sampai waktu aku mau ikutan PPAN itu, aku kan sebenarnya nggak bisa nari nih. ah, Jadi aku gagal pada sebelumnya itu aku nggak bisa nari karena badan aku kaku banget kalau nari. Padahal aku dulu ikutan tari tradisional loh, tapi entah kenapa sekian tahun sih kaku banget. Sampai aku tuh datengin kosan temanku dan minta belajar nari sama dia. Itu pernah. Terus aku waktu itu pernah diam-diam belajar apa tuh alat musik khas Lampung waktu itu pernah. ah, Dan itu aku nggak tahu. Pokoknya kalau ditanya mau kemana, itu ke rumah teman atau les apa. Sebenarnya aku les itu main angklung, apa bukan angklung sih, adalah yang alat musik khas Lampung itu karena aku mau mendemokan itu pada saat itu. Jadi memang aku tipe orang yang ikhtiarnya maksimal sih, dan wah, juga mantap diimbangi nih, Mbak. gitu. Perlu Ya banget itu nih tadi, dicontoh. karena aku Perlu modal banget diri dicontoh. siapa Rip, orang dalam nggak ada uang, nggak banyak, nggak bisa aku nyogok kan. Tapi jangan nyogok juga lah, nanti nggak berkah. Iya, bener banget nih, Mbak. Aku setuju, setuju. Terus nih, Mbak, apa namanya? Kan tadi tentang persiapan yang menurut Mbak nih, persiapan yang ideal kayak misal kita harus daftar CPNS tuh, misalkan persiapan tuh harus mungkin 6 bulan sebelumnya, terus 3 bulan atau enggak, kayak tips trik yang biasanya Mbak lakuin tuh gimana sebelum tes CPNS, mungkin sehari nyempetin waktu belajar 1 jam atau enggak kayak beasiswa tuh gimana sebenarnya harus tes TOEFL. Kan kadang tuh ada temanku juga, Mbak, dia itu sampai gagal tes TOEFL tuh sampai ada lebih 20 kali sampai akhirnya tuh dia sampai lolos juga. Padahal di kampus tuh teman-teman lihatnya
nah anak Dia belajar pinter terus banget ya. nih. Nah anak pinter banget nih kayak gak pernah belajar, padahal sampai akhirnya itu dia kan sampai berpuluh-puluh kali gagal tuh akhirnya dia bikin status kayak gini. Sebenarnya di balik layar aku belajarnya seperti ini sampai aku sampai ke titik ini seperti itu. Jadi aku Hmm, salut sih. Jadi teman-teman kan kebanyakan kan lihat pada kita nih titik sukses atau titik puncak betul, kesuksesan iya. kita. Padahal kita Hmm. nggak tahu belakangnya tuh dia mungkin belajar mati-matian segala macamnya harus kayak gimana. Ada juga yang ibaratnya mungkin anak pejabat atau apa, terus ya harus juga meskipun anak pejabat juga harus belajarnya seperti ini kayak gitu kan, kita juga nggak tahu ya Mbak ya. Nah untuk tadi nih Mbak balik lagi ke topik itu, kira-kira prepare ideal untuk persiapan tuh berapa sih waktu idealnya dan belajarnya harus seperti apa? Itu ideal ya. Iya baik. Sebenarnya kalau untuk tiap orang kan beda-beda ya waktu Mm-mm. apa namanya prepare. Ada yang dia belajar sebulan intens cukup. Mm-mm. Atau balik lagi kita mungkin bisa perlu perlu refleksi diri aja. Perlu refleksi diri itu karakter belajar kita gimana? Apakah kita itu kalau deket-deket waktu baru nyambung tapi sebenarnya atau kita perlu persiapan. Tapi kalau aku nyaraninnya pertama sebelum rentang waktunya berapa lama, yang perlu diperhatikan adalah yang perlu diingat lagi, satu refleksi diri, dua fokus dan Fokus. komitmen. Jadi walaupun kita udah bikin, oh iya aku mau belajar seminggu sekali, tapi kalau kita nggak fokus, kalau kita nggak komit, ya sama aja bubar semua gitu kan. Jadi pertama harus fokus, harus komit. Fokus itu bukan berarti semuanya kita melepaskan semua pekerjaan terus kita cuma belajar aja, nggak juga sih. Kalau mungkin Arif lihat di IG live Uh, kan tahun 2019 aku masih apa ya banyak ya ada uh, masih ngerjain A B C, tapi aku tetap sebenarnya fokusku adalah tetap belajar untuk persiapan CPNS itu pada saat itu. Jadi itu tadi fokus terus komit. Nah, terus aku mau cerita dikit nih tentang uh. durasi belajar dan ke apa namanya hal-hal yang aku persiapkan ya. Nah, waktu itu kalau untuk CPNS, aku belajarnya memang udah dari hmm, sekitar 1 tahun, tapi memang yang intens itu 6 bulan terakhir, 6 bulan sebelum aku tes online. Jadi buku TPA yang tebel itu aku memang udah punya sih, memang udah punya buku TPA itu, aku memang belajar latihan soal. Terus setelah latihan soal, aku kebetulan punya temen yang baik-baik banget, jadi mereka mau ngasih ini nih yang ngasih soal-soal yang pernah mereka pelajari dulu tahun lalu. Itu memang jadi berupa PDF gitu, jadi aku belajar dari PDF itu. Kalau aku belajarnya 2 jam, 1,5 lah, aku nggak cuma sanggup kayaknya kalau belajar 2 jam, 1,5 jam aja, 1,5 jam sehari. Tapi seminggu tuh ada 5 kali gitu. Tapi fokus sama komit gitu aja. Nah terus waktu dan juga aku daftar CPNS untuk persiapan nggak pernah pakai les. Begitu uh, juga ketika aku daftar Mantap nih. TOEFL pakai les. Karena itu kalau teman-teman sekiranya memang orang yang gampang terdisturb atau gampang nggak bisa belajar sendiri, ya udah nggak Uh, apa-apa, menurut aku les aja. Kalau aku tipenya masih bisa komit, masih bisa fokus, jadi aku belajar sendiri. Tapi les itu nggak salah sih, menurut aku bantuan bagi orang-orang yang nggak bisa fokus sama nggak bisa komit gitu. Nah, terus kalau aku dulu belajar LPDP, jadi gini, uh, waktu itu aku inget cerita Arif jadi inget perjuanganku ngerjain TOEFL nih. Jadi Wes, gimana aku tuh Mbak? simpen ya hasil hasil Uh, kertas TOEFL itu kan dulu kecil banget ya. Nah, TOEFL itu uh, menjadi tiket aku untuk berangkat IMEP atau berhasil dapetin program Indonesia Malaysia Youth Exchange Program sama uh, LPDP. Jadi dengan satu tiket TOEFL itu aku pakai buat daftar 2 program itu, yaitu Wes. LPDP IMEP ya, pada saat itu PPAN. Nah, gimana aku belajarnya? Eh, itu kan minimal 500 ya TOEFL-nya. Pada saat itu Uh. pas aku udah aja aku cuma dapat 400 berapa ya lupa deh, 460-an kalau nggak salah. Aku agak lupa 464 apa 484 antara 6 sama 4. Jadi wah kayaknya gue harus belajar nih. Target aku tuh 550 karena biar aman kan, biar aman banget. Nah, yang kulakukan ya aku nggak pakai les bahasa Inggris sama sekali, tapi aku beli bukunya yang tebel banget itu karena aku dulu kuliahnya sambil kerja, terus kerja sampai malam, pulang sampai rumah jam 8, makan segala macam, aku nyempetin sekitar 1 jam untuk latihan TOEFL. Nah, terus karena aku tipe orang yang terorganisir, jadi aku tuh bikin jadwal. Misalnya gini, Senin aku ngerjain TOEFL grammar halaman 1 sampai 5. Terus Selasa belajar grammar lagi deh halaman 6 sampai 10.
Terus Rabu aku belajar listening, praktis 1 sampai 40. Kalau listening bisa diputus nggak ya? Bisa kayaknya 1 sampai 10. Jadi aku sampai bikin plan aku mau belajar apa nih gitu. Oh sama waktu TPNS juga gitu. Senin aku mau belajar Heeh, aritmatika. Selasanya aku mau belajar baris deret. Ketiga heeh. aku mau belajar ya sejarah. Aku sampai kayak gitu sih aku buat jadwal. Terus kalau misalnya aku udah selesai ngerjain, wah skor aku berapa ya? Wah, aku bener 5, salah 5. Aku tulis terus aku checklist gitu. Terus kayaknya kalau kita udah checklist tuh kayak puas banget gitu sih. Buat bahan evaluasi ini juga bisa tak contoh nih Mbak, tipe-tipe Iya, belajar. Soalnya aku dulu iya, tuh bikin schedule. punya temen juga Mbak. Jadi tuh kan biasanya kan kalau dapat nilai bagus tuh kan ada di PJ gitu atau di bawah atau kemana gitu. Nah temen aku nih rada unik juga Mbak. Jadi kan dia kan ya sama lah istilahnya kayak dari keluarga biasa-biasa aja juga. Jadi dia itu dapat nilai nol nih Mbak, nilai nol. Jadi tuh dia sampai di fotokopi. Nah itu dibikin sampul buku. Terus teman-temannya kan lihat ini pada ngetawain. Terus akhirnya beberapa tahun kemudian itu dia lagi ini ngasih tahu apa alasannya kan kenapa kok kamu covernya kok biasanya orang bangga dengan dapat nilai bagus ini kok kamu bangga dapat nilai nol kamu pajang kemana-mana terus kata dia gini ini yang jadi inspirasi aku pertama jadi pengingat aku pertama kalau aku tuh harus usaha lebih karena aku berawal dari nilai ini sampai aku jadi sekarang seperti itu wah itu aku kadang kan cara mindset orang kan beda-beda ya mbak ya nah itu aku Iya, iya. ya wah unik juga ini anak ternyata. Nah semenjak itu tuh aku juga coba caranya dia, tapi kan ibaratnya cara yang mungkin pernah dikasih orang ke kita itu kan terkadang kita punya cara treatment masing-masing Iya, untuk betul. menangani diri kita Iya. sendiri ya mbak ya. Mm-mm. Nah terus Mm. eh kalau mbak dulu kan caranya seperti itu tadi di checklist, di Iya, prepare apa karena aku aja. orang konseptor ya, jadi semuanya harus Nah, terkonsep. Makanya aku bikin jadwal belajar gitu. nah ini aku penasaran lagi mbak. Jadi ada nggak sih mbak dulu yang jadi prioritas mbak pertama kenapa Mm. dulu apa namanya pengennya gue lolos LPDP apakah karena memang pengen istilahnya lanjut S2 aja atau memang karena habis itu nanti PNS harus pengen jadi PNS aja atau yang seperti apa Mm. terus yang kedua itu aku pengen nanya juga jadi kemarin kan aku dapat kata-kata seperti ini Mm-mm. biasanya fokus itu akan selaras dengan orang-orang yang komitmen dan orang-orang komitmen Iya. itu punya biasanya fokus ketika orang fokus itu selurus atau selaras dengan orang-orang yang punya komitmen dan orang-orang yang komitmen ini pasti dia ini adalah tipe-tipe orang konsisten. Nah kemarin kan aku diskusi nih mbak sama teman-teman makna konsisten tuh menurutmu apa dan kita menjabarkan konsisten yang menurut diri kita masing-masing kan berbeda-beda. Nah apa yang pengen aku tanya juga menurut mbak konsisten itu apa seperti apa sih mbak yang disebut orang itu konsisten apakah Oke. dia ibaratnya harus dapat nilai 100 terus ataukah namanya orang kan pasti ada naik turunnya ya nah yang konsisten seperti apa sih mbak yang menurut mbak benar-benar yang bisa disebut selaras dengan orang fokus sama komitmen Mm-mm. dong Oke. enggak mbak Aku kira-kira apa jawab tuh yang ya, aku jawab yang pertama dulu ya. Kenapa uh, aku sampai daftar LPDP, daftar PPAN dan juga sampai daftar CPNS. Pertama aku daftar PPAN itu ya jujur aja karena ya itu tadi ya karena program Kemenporanya itu keren banget. Bisa keluar iya negeri gratis. Aku sepakat nggak aku pernah bayangin terus pakai peci apa Garuda yang ya kita nampak eksklusif sekali lah ya terus mewakili provinsi ya semacam itulah ya itu pertama eagernya dari situ munculnya kenapa aku pengen daftar tapi yang kedua ternyata di balik semua itu aku tipenya orang yang suka belajar tapi nggak suka belajar yang kaku gitu dan aku pengen apa sih naik ke tangga yang lebih tinggi makanya aku pengen belajar sesuatu di situ dan ternyata emang aku dapat banget sih pelajarannya eh, pelajaran yang nggak aku dapat di kuliah seperti kayak gimana sih cara kita berinteraksi dengan orang asing attitude terus protokoler lebih ke arah sana sih banyak soft skill juga dan aku pengen bangun jejaring itu jadi pertama yang aku pengen belajar sama aku pengen bangun jejaring tapi yang pertama kan pengen keluar negeri dan pengen keren tadi ya nah terus kenapa aku daftar LPDP kalau di sekiranya aku daftar LPDP itu pengen jadi dosen sebenarnya enggak banget lah pokoknya ini gilanya aku sih aku tuh dulu itu pada tahun 2014 ketika daftar LPDP pada sebenarnya posisiku tuh galau bukan galau galau pacaran kenapa ya nah galau bukan kenapa itu galau mbak pacaran
galau karena cowok bukan, tapi aku daftar LPDP karena galau masalah karir pada saat itu. Jadi masalahnya gini, kan aku S1-nya akuntansi tuh, lulusan akuntansi, B lah ya. Teman-teman atau Arif juga paling bisa kebayang dong akuntan tuh kerjanya apa. Kerjanya kan Ah, biasa ngurusin berkas keuangan, nginput data, terus mm-mm. pokoknya berhubungan sama berkas keuangan ya lihat angka gitu ya. Tapi aku tuh nggak suka kerja pas sama kertas. Aku nggak suka kerja sama kertas. Aku nggak suka kerja sama komputer. Itu masalahnya. Di satu sisi, ketika aku kuliah kan aku sambil kerja juga. Dan Ah, pekerjaan itu ngajar kan. ah, Kerjaan aku ngajar. Terus kerjaan aku di media TV lokal kan pada saat itu. Jadi ah, kayak, aduh gue pengen kerja jadi jurnalis. Sebenarnya hatiku tuh ke jurnalis kan. ah, ah. Aktif kan, kayaknya seru aja kan jadi jurnalis. Tapi orang tua kan nggak ngizinin. Orang tua tidak, bukan nggak ngizinin, tapi lebih ke tidak suka atau tidak setuju kalau aku memang berkarir di dunia jurnalis. Ah, Nah, ah. kalau aku kan ngajar juga tuh waktu itu, tapi orang Mm-mm. tua tuh suka, kalau aku ngajar mereka dukung. Jadi aku kan bisa Mm-mm. ngebaca orang sukanya aku ngajar dan di bidang pendidikan pokoknya ya. Dan Mm-mm. ternyata memang restu orang tua itulah yang aku kejar. Dan akhirnya salah satunya kayaknya aku bisa kayak gini karena restu orang tua itu tadi sih, ngikutin orang tua. Wis. Nah, dikala aku bingung ya, dikala aku bingung, masa aku udah dapet ijazah S1 terus aku tetap melanjutkan di dunia media ini, sedangkan kalau di lokal kan memang kita tidak bisa menggantungkan masa depan kita di TV lokal. Tapi ketika aku mau Mm-mm. keluar TV nasional itu nggak dikasih sama orang tua aku. Nah, kalau tapi di satu sisi bidang pendidikan aku dulu ngajar les ya kita juga nggak bisa menggantungkan karir kita di ngajar les aja gitu kan. Akhirnya tiba-tiba nih dosen aku bilang kayak gini, ini dosen pembimbing ya, alhamdulillah aku akrab Mm-mm. sih sama dia. Terus makasih juga buat bapak dosen pembimbing yang udah Alhamdulillah. beasiswa LPDP. Jadi pada saat itu dia bilang, Mia jadi dosen aja katanya gitu. Mia cocok loh jadi dosen. Nah pada saat itu apa coba yang aku pikirkan? Jadi Apa dulu Mbak? tuh dosen aku di kampus itu kan rata-rata tua-tua ya, Ah, tua-tua ah. yang botak, yang ya kayak gitulah ya. Aku tuh masih merasa unyu-unyu gitu loh, masih merasa yang masih muda, masih pecicilan sana sini. Masa emang ada tuh dosen kayak aku ini? Aku sempat berpikir kayak gitu. Jadi Terus kayak terus ketika Mbak. bapak dia jadi dosen aja itu kayak, hah, bapak ini nggak salah gitu kan. Terus ternyata dosen pembimbing kedua aku, ketika aku bimbingan nih sama dosen pembimbing kedua, dia juga bilang, kamu gimana kerja di TV? Masih Pak, aku bilang gitu kan. Masih Terus dia Mbak. bilang, ya masih, dan dia menyarankan aku jadi dosen juga. Dan ketika itu hati aku bilang, kok bapak ini sama sih nyaranin aku jadi dosen? Memang bapak nggak ngelihat aku masih imut begini gitu atau pinter juga enggak? Ya aku nggak pinter-pinter amat sih. Aku nggak pernah kumlot loh kalau kuliah pada sebenarnya. Tapi mungkin yang dilihat dari beliau setelah aku sadar nih ketika aku masuk dunia perdosenan, Ah, yang dilihat dari beliau adalah aku gampang memahami jurnal. Jadi ketika aku disodorin jurnal, ketika mahasiswa lain mungkin masih apa ya nggak jelas atau apa, tapi ketika itu aku masih bisa mahamin cepat atau kalau nggak paham, aku tahu alurnya dan itu aku tanyain sama dosen. Jadi pola kerja mereka dengan ketika mereka ngebimbing aku tuh tektoknya dapet mungkin itu ya. Terus yang mm-mm. kedua, mereka ngerasa karakter aku sama cara aku menyampaikan itu mungkin dirasa cocok jadi dosen gitu kali ya. Jadi itu alasannya. Lalu akhirnya pembimbing satuku tuh ngasih aku informasi tentang beasiswa LPDP. Dulu di Lampung nggak ada satu orang pun yang aku kenal yang tahu beasiswa LPDP. Dan aku nanya, Pak, ini LPDP apa ya Pak? Ya kamu baca aja katanya gitu. Itu Kamu baca beasiswa. aja. Iya ya, pertanyaan aku bodoh banget ya nanya dosen, aku tanya Pak, LPDP itu apa gitu. Ya kamu baca aja. Tapi entah kenapa seperti ada wahyu dari mana gitu ya. Kok pada malam itu tuh aku kepo sama LPDP. Jadi aku searching, aku cari LPDP itu apa. Dan tahu nggak sih apa yang bikin Apa aku Mbak? tertarik sebentar? Aku baca, wah ini mah aku nggak perlu kerja lagi, aku bisa kuliah kayak gitu. Kan selama ini waktu waktu aku waktu aku kuliah S1 itu aku beneran sambil kerja karena aku Mm-mm. ngerasa kalau aku nggak kerja ya aku nggak bisa kuliah atau aku bisa kuliah tapi aku nggak bisa beli buku, aku nggak bisa beli bla 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 gitu kan. Aku kerja sambil kuliah, tapi ketika aku lihat LPDP terus aku lihat fasilitasnya aku benar-benar merasa iya nih ini kayak gue Wah, bisa kuliah, gue nggak perlu kerja lagi gitu karena memang semuanya sudah di cover, biaya hidup juga dapet. Dan satu lagi itu satu, terus yang kedua, ah, wah aku bisa jadi anak kos gitu. aduh, Gus. Karena aku udah lama banget loh pengen jadi anak kos, pengen keluar kota, terus aku jadi anak kos, pengen nyobain jauh dari orang tua, tuh aku pengen banget. Itu yang jadi dua hal itu yang akhirnya aku mendaftar LPDP. Dan pada saat itu kalau ditanya apakah aku mau jadi dosen atau enggak,
masih mikir sebenarnya. Masih berpikir apakah iya atau enggak. Itu sih sejarahnya aku daftar LPDP. Terus kok tadi pertanyaan kedua apa ya? Makna komitmen antara Iya, keselarasan. komitmen. Tadi iya memang aku sempat bilang kan kalau persiapan persiapan CPNS atau tes beasiswa ataupun tes mau kita ikutan youth exchange itu memang kita harus komit. Komitmen bagi aku adalah mau meluangkan waktu untuk hal tersebut dan juga konsisten. Itu komit ya. Iya, jadi kita mau meluangkan waktu untuk hal tersebut dan itu dilakukan dengan konsisten. Eh, Komik itu nggak harus ini kok, nggak harus kita menyampingkan hal-hal lain yang kita suka. Kita tetap Mm-mm. bisa main teman-teman, kita masih tetap bisa nonton film Korea gitu misalnya. Tapi Betul, betul. komit itu kita ya bisa ngeluangin waktu deh 1 jam aja sehari untuk kita buka buku atau kalau misalnya bosan belajar ngeluangin waktu deh untuk browsing di HP, browsingnya dari HP aja untuk nyari tips dan trik lolos CPNS atau tips dan trik apa ya lolos PPHN atau searching tentang apa ya namanya profil lembaga yang mau kita cari gitu atau kita ngeluangin waktu dalam sehari 1 jam aja kita nge-WA-in senior untuk nanya kak gimana sih nanya, sambil nyantai sih ngomongnya gimana ya aku mau daftar ini tipsnya apa hal-hal seperti itu juga menurut aku udah juga bisa dibilang komit sih gitu Mantap kira-kira. jawabannya. Tapi Mbak, aku masih ada sedikit yang ngeganjel dan penasaran. Mbak tadi kan bilang nggak suka istilahnya sama hal-hal yang berbau kertas nih ya. Tadi makanya Oh nggak iya. sama akuntansi. Tapi aku kok penasaran ya. Dosen Mbak kan tadi bilang kamu kan ya kamu kan cepet untuk memahami jurnal-jurnal. Padahal jurnal kan identik kalau orang mikir, orang mahasiswa kan kertas. Nah itu gimana Mbak? Kok aku makin Iya, jadi iya. penasaran tuh karena ini. Itu good question sih menurut aku. Iya, aku emang nggak suka kerja sama kertas ya. Nah, yang nggak suka aku nggak sukanya kerja sama kertas karena kertasnya itu berbau-bau teknis. Nah, gitu. Kuncinya adalah perbedaannya kalau baca jurnal itu logika berpikir aku bermain. Jadi aku juga, nah aku tipenya nggak bisa ngafal memang. Jadi kalau ngasih aku huruf-huruf, aku disuruh ngapalin, aku ngapal undang-undang aja lama banget. Ini sampai hari ini aku nggak hafal pasti. Padahal waktu mau tes CPNS aku ngapalin loh itu undang-undang dasar 45 itu. Biarin. Tapi aku beneran aku tipenya nggak bisa ngafal. Nah satu itu aku nggak bisa ngafal dan aku nggak suka kertas. Tapi bedanya tuh gini, kalau jadi akuntansi atau nginput nih, aku dulu pernah kerja jadi staf administrasi ya. Kerjanya tuh nginput, oh kas masuk sekian hari ini, itu kan teknis banget. Itu aku nggak suka. Tapi ketika aku belajar jurnal, aku pakai logika berpikir aku. Jadi aku lebih suka yang pemakai logika berpikir. Dan kalau baca jurnal pun aku nggak, biasanya sih nggak aku baca semua, nggak aku baca semua, paling abstrak, kesimpulan, latar belakang, lihat hasilnya, kira-kira gitu. Jadi nggak perlu dibaca semua kan kalau jurnal juga. Bedanya di situ. Wes, ini unik nih. Aku baru nemu orang yang kayak gini nih, Mbak, kayak Mbak. Jadi gak suka kertas, tapi gara-gara gak sukanya itu malah logikanya lebih cepat berpikir gimana nih caranya harus Iya, tapi memahami. kalau disuruh Dan ngerjain teknis dia selip. Makanya aku nggak cocok jadi teller bank. Bisa-bisa aku ngenogok uang orang terus kan. Karena itu teknis banget gitu. iya bener Mbak. Apalagi kan aku juga gitu. anak Apa gimana? teknik. Aku kan juga anak teknik ini, jadi hubungannya apa-apa lebih ke teknis. Terus kan biasanya juga kita dikasih tahu nih, kamu kalau pengen bisa sesuatu, kamu harus belajar menyukai itu. Tapi ini kali ini aku malah jadi dapat kata-kata baru. Kamu kalau pengen bisa cepat memahami, kamu harus benci sama itu. Kamu harus gak suka sama itu. Jadi kayak bertolak belakang gitu loh, Mbak. Dan itu bener-bener bertolak belakang banget. Biasanya kan gimana kamu mau bisa kalau kamu aja nggak suka. Ini malah ini nggak suka sama hubungan yang berbau kertas. Ini malah cepat bisa. Ngerjain jurnal. Ya, Karena ya, beda sih. Iya beda. Kalau baca jurnal itu kan kita, aku pakai logika gitu kan. Alur cerita yang aku baca, alur berpikir ya, alur kerangka berpikir. Tapi kalau misalnya aku ngerjain akuntansi, angka yang dilihat teknis banget gitu. Jadi ada perbedaan ya. kalau Ya aku itulah malah unik. Tapi aku menggunakan keunikanku ini untuk mengerjakan hal lain ya. Bisa mantap Mbak. berprofesi di bidang itu. Kalau aku malah suka dengan hal-hal kalau kebanyakan tulisan tuh malah nggak terlalu suka. Jadi kalau Arif nih lebih suka kalau ada angkanya. Jadi lebih suka sama hal-hal yang berbau angka kayak gitu. Ya. Tapi kalau mikir matematika aku malah suka loh.
Gimana? Kayak ngerjain apa dulu ya, statistik itu malah aku suka karena tetap pakai logika berpikir kan, bukan teknis. Tapi itu kan sama Bukan teknis yang berkaitan sama bilang. angka-angka tuh, Mbak. Kalau Arif kuliah jurusan apa dulu? Dulu Arif tuh di teknik elektro, tapi sebenarnya tuh Arif lebih suka di kesehatan. Jadi pernah keterima di salah satu fakultas kedokteran di salah satu universitas di Indonesia. Nah itu karena masalah di biaya, jadi nggak lanjut di sana. Akhirnya Arif kan nggak suka sama listrik, dan dulu kan pernah punya riwayat sama listrik gitu kan. Akhirnya milih di situ, dan itu di rapot di kelas juga nilai itu yang paling jelek. Dan itu pas kuliah itu juga jual motor. Nah dari jual motor itu hanya bisa kuliah di situ, dan motor itu dari hasil nabung sendiri. Oh, oke, keren. Tapi Dan sekarang Arif udah bikin yayasan ya? Yayasan atau apa tuh, komunitas ya kalau ya nggak salah ya? awalnya komunitas, sekarang jadi yayasan dan masih berisbah. Jadi nanti 25 Maret juga 25 Maret 26 Maret aku nanti dapat kesempatan buat ikut kegiatannya PBB, tapi virtual. Jadi karena COVID kan kita belum bisa kemana-mana nih, jadi ya Iya. virtual itu tadi. Iya sih, ini juga bagus buat anak-anak muda, cobain aja semuanya sampai kita menemukan kita seraknya di mana nih yang kita banget gitu sih menurut aku. Oh iya Mbak, kalau boleh tahu ini Mbak Mia ngajar di dosen di bidang apa? Akuntansi kah? Atau yang lain akuntansi? Iya. Jadi aku kalau memang melamar formasi dosen itu kan memang harus linear ya, atau harus sesuai dengan kuliah kita. Aku dulu S1-nya akuntansi, S2-nya ilmu akuntansi, di mana ilmu akuntansi itu memang misalnya jurnal semua kan, bikin jurnal, bikin riset dan segala macam. Nah, di sini aku ngajarnya teori akuntansi sih. Jadi kan nggak nginput tuh, nggak ada urusan menginput kan, lebih teori akuntansi itu lebih ke bercerita bagaimana sejarah perkembangan, bagaimana apa namanya, ada penalaran logis, penalaran induktif dan segala macam. Terus aku juga suka ngajar sistem informasi akuntansi karena aku dulu ngelamar dosen sistem informasi akuntansi. Kan sekarang lagi happening tuh yang akuntansi yang berbau teknologi kan, aku mau mengarahkan ke sana. Tapi alur berpikirnya ya dari sistem dulu. Misalnya kalau dari apa ya, terima uang, terus alurnya kemana, terus masuk kemana, setelah itu diapakan, ya itu kalau follow chart lah. Di elektro kan juga ada ya bikin flow chart, kira-kira gitu. Flow chart, benar. Nah, ini apa nih, Mbak? Dan uniknya lagi, aku walaupun akuntansi, aku dikasih mata kuliah periklanan begitu loh. Wah, karena dulu boleh aku memang nanti kapan-kapan sharing Mbak, apa juga lagi belajar. pernah kerja di marketing communication di Jakarta dulu, jadi aku masih bisa lah ngajar periklanan, dikasih jam periklanan ya jadinya. Oke, nanti boleh lah kapan-kapan aku nanti nanya sama Mbak tentang periklanan. Soalnya aku dulu juga sempat bekerja. Tapi kok suaranya di aku jadi kecil ya? Oh, kedengeran ya Mbak? Nah, ini sekarang udah kedengeran. Nah, ini karena speakernya berarti. Jadi nanti boleh nih aku nanya-nanya ke Mbak tentang dunia periklanan ya Mbak. Soalnya dulu kan aku pernah juga berkecimpung di dunia media kayak gitu. Terus yang kedua, biasanya nih Mbak, ini kan kita live di sini sore ini. Terus biasanya kita bahasnya trik-trik satu kali tes lolos CPNS sama beasiswa dan exchange nih. Biasanya tuh nanti di akhir-akhir ini kadang ada teman-teman yang nge-DM, Mas boleh nggak aku dikenalin, aku pengen pengen nanya-nanya sama Mas itu atau Mbak itu. Nah kalau nanti ada teman-teman yang pengen nanya tentang Mas, boleh nggak aku tahu kontaknya Mbaknya, atau pengen nanya-nanya seputar trik-trik untuk lolos CPNS atau KPN. Bahkan ada juga yang sesi kemarin itu Mbak yang nge-DM pengen minta dimentori supaya bisa dapat beasiswa. Nah, nanti kalau misalkan kayak gitu nih kan sebelumnya aku uji dulu nih sama Mbak kayak gitu. Apakah itu nanti boleh dong, boleh silakan DM aja. DM dulu deh ya. DM sebenarnya aku mau sih ngasih kontak WA juga, tapi memang hanya bagi yang serius mau nanyain itu gitu. Oke, siap. Nanti kalau ada nanti langsung aku ke Mbak aja ya. Siap. Boleh. Mbak, ini kan waktu kita ternyata kita saking asiknya ngobrol, ternyata waktu kita kan lebih dari sini, di sini kan mau maghrib. Udah magis ya. Aku boleh nggak ngasih kesimpulan? Aku mau ngasih kesimpulan dari jawaban dari kita. Boleh banget. Boleh ya. Jadi kesimpulannya, gimana sih caranya supaya 1 kali daftar PPAN lolos, 1 kali daftar beasiswa lolos, 1 kali daftar CPNS lolos. Yang pertama adalah kita harus riset. Pertama itu riset sih. Riset itu adalah dengan mempelajari profil lembaganya, tujuan lembaganya. Karena nih aku cerita dikit nih.
Aku paling nggak suka orang yang mendaftar beasiswa, Kak, aku mendaftar beasiswa LPDP. Oh iya, terus aku kasih link. Aku pasti kalau dia itu aku kasih link LPDP. Terus ujungnya dia nanya, itu untuk apa ya Kak? Beasiswanya kemana aja? Loh, kan aku udah kasih link, harusnya dia tahu dong. Terus itu beasiswanya yang ada. Ayah, maaf ya Oke, putus. maaf ya Dan Mbak. Tadi ternyata belum Instagram ini ngasih kesimpulan eh, asik gitu. ada batas ini ya ternyata. Ih, Arif kurang tahu. Tak kira udah bisa. Kan kita udah kok suaranya lebih dari. kecil? Oh, iya. Kedengeran Mbak? Kedengeran. Oke, ternyata Instagram ada batas waktunya. Arif baru tahu nih. Jadi kan kita tadi siaran udah live 1 jam lebih. Ternyata tiba-tiba kok ada timer ya di sini waktu tersisa segini kayak gitu. Oke, terakhir ya, kesimpulan Iya. tadi yang pertama, kesimpulan supaya 1 kali tes CPNS lolos, 1 kali tes PPAN lolos, 1 kali tes beasiswa lolos. Yang pertama tadi riset dulu, jadi riset itu kita pelajari profil lembaganya, kita pelajari profil-profil dari alumni, para suksesornya, bagaimana kita pelajari visi misi, tujuan lembaga tersebut mengadakan program ini apa. Karena hasil riset kita itu bisa kita gunakan untuk landasan bikin esai atau landasan ketika kita di persiapan kita interview. Nah, terus yang kedua, pelajari juga karakter dari alumni-alumninya. Kita bisa tanya alumni-alumni atau suksesor-suksesor yang pernah lolos CPNS, lolos PPAN, atau juga lolos beasiswa. Oh, misalnya, oh yang lolos PPAN itu yang punya kegiatan sosialnya banyak, misalnya seperti itu. Baru kita bisa coba tiru, bisa nggak sih kita jadi dia? Kita seperti dia, tapi tanpa harus berubah karakter kita. Jadi kita tetap jadi diri sendiri, tapi kita lihat pedomannya, kiblat kita ke dia. Kira-kira gitu. Jadi tanya juga, jangan ragu sih untuk nanya ke alumni atau ke suksesor dulu pengalaman mereka tes atau pengalaman mereka ketika seleksi seperti apa. Nah, kemudian ikhtiar ya. Tadi kan kita banyak banget nih ngomongin soal ikhtiar. Ya kalau kita memang niat mau daftar, memang kita niat mau dapetin sesuatu itu, ya memang kita harus usaha. Usahanya gimana? Tadi kan kita berkali-kali bahas fokus, konsisten, yang satu lagi komitmen. Jadi ya udah kita selipin waktu kita, entah itu 1 jam sehari atau 1 jam dalam 5 hari untuk belajar, dan belajarnya nggak harus belajar soal terus. Kita bisa cari lihat-lihat riset, lihat-lihat apa namanya, WA-in kakak-kakak senior untuk nanya-nanya, itu juga bisa. Ikhtiarnya pokoknya harus dimaksimalin. Dan salah satu ikhtiar juga adalah doa. Doa itu juga yang mungkin nggak pernah sholat tahajud, ya udah coba dibangun sholat tahajud untuk bisa minta sama Allah. Kalaupun nggak dikasih, pokoknya mintanya yang terbaik aja pokoknya. Terus yang menurut aku ini, aku percaya sih sama satu hal ini, yaitu restu orang tua. Jadi kalau kita minta restu sama orang tua dan orang tua itu ridho, jalannya akan enak. Kayak aku kan waktu itu, karena orang tua aku nggak terlalu ngasih izin aku di dunia jurnalis, maka jalan aku ke jurnalis seolah-olah menurut aku tuh deket, tapi kok kayaknya susah banget gitu. Mungkin karena itu tadi, restu orang tua nggak ada. Doanya apakah? Oh, doanya apa? Doanya apa ya? Kalau aku sih ini bukan doa sih. Kalau aku baca surat Al-Waqiah supaya lancar kan, baca surat Al-Mulk supaya rezekinya lancar. Tapi kalau rezeki lancar, rezeki itu kan bukan cuma uang ya, sepatu kita dapat link, kita dapat restu, itu juga kesehatan juga rezeki. Apa lagi ya? Udah itu aja sih. Restu mertua juga ya Kak. Tapi kebetulan aku belum nikah, jadi aku belum punya mertua nih, Syarifudin. Makanya banyak juga ya Mbak, para netizen-netizen yang ngode-ngode Mbak juga kayak pertanyaan-pertanyaan tadi dan lain-lain. Tapi ternyata waktu yang harus kita pada waktu maghrib, jadi ini ya Mbak, sebenarnya kita masih asik ngobrol dan ternyata makin malam ternyata juga teman-teman yang pengen makin malam ya, lagi udah mau maghrib ya. Iya, di sini udah maghrib juga Mbak. Oh, udah maghrib. Oke. Jadi Arif makasih banget nih buat Mbak Mia udah ngeluangin waktunya. Ya, terima kasih juga sudah dikasih kesempatan untuk sharing. Amin. Nanti ini Mbak, jadi materinya aku nanti aku download juga, aku share ke Mbak juga, nanti diupload ke YouTube. Jadi kan ini kan videonya terpisah ya. Nanti aku kirim ke Mbak juga. Siapa tahu ada teman-teman yang butuhin untuk sesi diskusi sharing kita. Iya, betul. Sore ini. Sore atau malam ya Mbak ya? Nonton, siapa tahu. Iya, mohon maaf ya, aku juga nggak bisa live malam karena ya itu tadi, membagi waktu untuk prioritas lain. Makasih banyak ya Mbak. Arif, makasih banget udah nyempetin waktunya. Terima kasih Mbak Mia, semoga jalannya semua dilancarin sama Allah. Semoga kita bisa ketemu offline ya suatu ini setelah pandemi berakhir. Amin. Arif juga dari dulu pengen ke Lampung, belum keturutan ini Mbak.
Oke, iya ya. Oke, Ya udah, terima kasih semuanya. oke. Wassalamualaikum Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, Mbak Mia.